Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nindya Widi Suraya dengan NIM G002401 dari kelompok 2403 atau A3 dengan aslep Mas Dian. Di sini ingin menginterpretasikan laporan praktikum anatomi saya pada blok 1.2. Langsung saja pada laporan yang pertama, yaitu Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Lalu jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Jadi yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Di sini bisa kita lihat bahwa penyusun dari anatomi mandibula itu ada 4, yaitu os mandibula, ramus mandibula, corpus mandibula, dan juga simfisis mandibula. Pada os mandibula itu adalah os penyusun atau tulang utamanya. Lalu dilengkapi dengan ramus, corpus, dan simfisis. Selanjutnya di sini ada struktur mandibula secara keseluruhan dan akan saya jelaskan melalui aplikasi anatomy learning. Pada anatomy learning di sini kurang lebih sama dengan apa yang sudah saya sebutkan pada awalnya, di mana ada korpus, ramus, kaput, cuma saja agak sedikit lebih kompleks dan lebih terlihat sehingga ada bayangannya. Di sini ada korpus mandibula. Korpus mandibula bisa juga disebut sebagai bodinya mandibula, badannya mandibula. Ini terletak berbentuk huruf U di bawah mulut, bergerak untuk bagian dasar yang lebih tebal. Pokoknya mandibula ini dia adalah struktur utamanya dari mandibula. Terus di atasnya os korpus mandibula itu ada alveolar process. Alveolar process ini berfungsi untuk bersendi dengan akar gigi bawah. Lalu ke atas sedikit ada yang namanya ramus mandibula. Ramus mandibula ini yang menghubungkan dengan otot-otot yang menggerakkan rahang untuk berbicara ataupun untuk makan. Di antara ramus dan korpus itu ada angulus mandibula, atau di sini ada sudut yang bisa disebut sebagai angle of mandibula. Biasanya di sini spesifik untuk tempat perlekatannya dari otot masseter. Terus di atasnya itu ada kaput mandibula. Kaput mandibula inilah yang akan bersendi dengan sendi temporomandibular, yang akan membuat kita bisa menggerakkan rahang, berbicara, dan juga memajukan rahang ke depan dan ke belakang. Selanjutnya kurang lebih sama, di sini ada simfisis mandibula. Simfisis mandibula itu dia terletak di antara kedua dagu, di sini di tengah-tengah. Fungsinya adalah untuk sebagai garis ataupun tempat untuk mengetahui apalagi pada bayi itu biasanya masih melekat menjadi suatu tulang padat. Kayaknya udah dulu buat yang mandibula. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu penyusun anatomi musculus masticatoris. Nah, jadi pada musculus masticatoris itu ada 4 penyusunnya. Ada musculus masseter, pterygoideus lateralis, pterygoideus medialis, sama temporalis. Lokasinya juga berbeda-beda. Pada masseter dia terletak di bagian luar mandibula, memanjang dari tulang zigomatik ke mandibula. Sedangkan kalau temporalis dia di sisi kepala, memanjang dari tulang temporal ke processus coronoideus mandibula. Pada pterygoideus lateralis dia terletak di bagian dalam rahang, memanjang dari tulang pterygoid, bagian dari tulang sphenoid ke bagian dalam mandibula. Terus pada pterygoideus medialis dia terletak di bagian dalam rahang, berasal dari permukaan luar tulang pterygoid pada tulang sphenoid dan melekat pada leher condybilus mandibula dan cakram sendi temporomandibular. Fungsinya juga berbeda-beda. Pada masseter, fungsinya adalah untuk mengangkat rahang bawah atau mandibula untuk menutup mulut, serta memberikan kekuatan utama dalam proses mengunyah. Jadi, pada musculus masseter itu sangat membantu untuk kita mengunyah mulut dan menelan mulut. Pada temporalis itu untuk mengangkat dan menutup rahang bawah, serta berperan dalam gerakan retraksi atau menarik rahang ke belakang. Jadi, dia berfungsi sebagai penggerakan rahang ke belakang. Pterygoideus lateralis berfungsi sebagai mengangkat rahang bawah dan membantu dalam gerakan lateral atau ke samping, memungkinkan gerakan mengunyah serta rotasi. Pada pterygoideus medialis itu untuk menggerakkan rahang ke depan dan memungkinkan gerakan rahang ke samping yang membantu dalam menggiring makanan. Jadi bedanya pterygoideus lateralis sama pterygoideus medialis adalah kalau lateralis itu dia ke samping, medialis itu dia ke depan. Terus strukturnya juga berbeda. Pada masseter strukturnya hanya ada superficial dan bagian dalam. Kalau temporalis itu dia ada otot bentuknya kipas, itu yang dalam fossa temporalis pada tengkorak. Itu yang ngasih kekuatan tambahan buat mengunyah. Terus pada pterygoideus lateralis dia tuh berfungsi mirip dengan otot masseter, tapi ada di dalam.
Terus yang medialis juga gitu, tapi dia ada 2 bagian, ada yang superior sama inferior. Oke, lanjut. Selanjutnya ada fungsi utama musculus masticatoris. Ini adalah untuk pengangkatan rahang. Kayak tadi ada masseter, temporalis, pterygoides, medialis gitu. Terus ada yang protrusi si lateralis tadi sama retraksinya si temporalis. Juga ada lateral ke sampingnya si pterygoideus lateralis. Oke. Selanjutnya laporan kedua. Seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di GT 1 sampai 3. Tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Jelaskan inervasi pada musculus di regio antebrachii dan manus. Jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kisenologi. Oke, di sini inervasi musculus di regio antebrachii dan manus. Jadi di situ ada yang namanya saraf medianus atau nervus medianus. Yang jalurnya itu berjalan di sepanjang lengan atas dan lengan bawah, masuk ke telapak tangan melalui terowongan karpal. Jadi dia tuh di sini ke sini melalui terowongan di sini. Nah, inervasi di regio antebrachii-nya itu dia melewati otot flexor superficial. Ada musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, sama musculus flexor digitorum superficialis. Terus ada juga otot flexor profundus yang sebagian, tidak seluruhnya, tapi dia juga melewati itu. Ada musculus flexor pollicis longus, musculus flexor digitorum profundus, tapi itu cuma di beberapa medial, kayak sisi jari 2 sama sisi jari 3. Terus ada musculus pronator quadratus, inervasi yang di manus tadi atau di tangan itu ada otot-otot pada tenar, itu otot ibu jari. Musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, musculus opponens pollicis sama lumbrical 1 dan 2. Lumbrical 1 dan 2 itu yang menggerakkan jari telunjuk dan jari tengah. Selanjutnya ada inervasi musculus di regio antebrachii dan manus. Yang ini adalah saraf ulnaris. Pada saraf ulnaris dia berjalan di sepanjang sisi medial lengan atas melewati epicondylus medialis humerus dan masuk ke tangan di sisi medial pergelangan. Dia di sini. Bawah sampai ke sini, lanjut. Melewati otot flexor walaupun cuma ada di sebagian otot di sisi medial. Terus ada musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor digitorum profundus. Inervasi di manusnya itu ada otot-otot pada hipotenar. Di sini nih, di hipotenar linking. Itu ada musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, musculus opponens digiti minimi, otot interosei palmar dan dorsal, lumbrical 3 dan 4, dan juga musculus abductor pollicis. Pokoknya fungsi utamanya itu adalah memungkinkan untuk gerakan aduksi dan abduksi jari-jari, fleksi jari 4 dan 5, serta pengendalian motorik pada otot kelingking. Selanjutnya ada di saraf radialis. Saraf radialis ini di atasnya saraf ulnaris. Dia berjalan di sepanjang sisi posterior lengan atas dan berlanjut ke lengan bawah untuk menginervasi otot-otot ekstensor. Di sini bisa dilihat dia itu dilewati oleh musculus extensor carpi radialis longus dan brevis, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris. Terus ada otot extensor profundus juga, yaitu musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis longus, musculus extensor indicis sama musculus spinator. Pokoknya kalau inervasi di manus itu dia ada saraf radialis, tapi dia tuh nggak menginervasi otot instriksik tangan, tetapi menyediakan inervasi sensorik pada kulit bagian punggung tangan. Fungsi utamanya masih untuk menggerakkan ekstensi pergelangan tangan dan jari, serta memungkinkan adanya abduksi ibu jari. Terus pada anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kisenologinya itu ada kelompok flexor atau fleksi. Di situ ada flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, flexor digitorum superficialis, dan masih banyak lagi. Terus ada inervasinya itu saraf medianus dan ulnaris. Fungsinya adalah untuk fleksi pergelangan tangan, fleksi jari, dan pronasi lengan bawah, fleksi ekstensi. Otot utama pada kelompok ekstensor atau posterior itu adalah ekstensor carpi radialis longus dan brevis, ekstensor digitorum, ekstensor digiti minimi, ekstensor carpi ulnaris, spinator, dan brachioradialis. Inervasinya itu adalah untuk saraf radialis. Fungsinya untuk ekstensi pergelangan tangan, ekstensi jari, dan juga supinasi lengan bawah. Baiklah, di sini kita lanjut ke laporan nomor 3. Yang ini lumayan banyak karena ada 3 poin. Yang pertama itu kasusnya adalah seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Jadi, jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. Lalu jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Jelaskan anatomi os femur. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu anatomi dari penyusunan artikulasio genu. Jadi itu ada tulang, ligamen, dan meniskus. Pada tulang itu ada tulang femur atau tulang paha.
dia yang membentuk kondilus medial dan lateral. Pada tibia itu tulang kering, dia yang membentuk kondilus medial dan lateral yang menyatu dengan femur. Patella atau tempurung lutut, ini bisa teman-teman lihat di sini ada patella, itu yang melindungi sendi dan meningkatkan kekuatan otot quadricep. Pada ligamen, itu ada ligamentum cruciatum anterius atau LCA dan posterius. Dia yang mengontrol gerakan maju mundur antara femur dan tibia. Pada ligamentum kolateral medial dan lateral, itu menstabilkan sisi dalam dan luar lutut. Pada ligamentum patella, itu yang menghubungkan patella ke tibia. Terus ada meniskus medialis dan lateralis. Itu sama-sama cakram fibrokartilago berbentuk C yang bertindak sebagai peredam kejut dan menyesuaikan bentuk sendi. Terus masih ada kapsul sendi lutut. Jadi ini tuh kapsul ngisi patella. Itu tuh fungsinya adalah buat memproduksi cairan sinofisial untuk pelumas sendi. Jadi cairan sinovial ini juga yang bakal bantu sendi buat menopang badan kita. Nah, selanjutnya pada otot dan tendon itu ada quadriceps femoris. Tendonnya melekat pada patella dan memungkinkan ekstensi lutut. Pada hamstring itu membantu fleksi lutut. Pada bursa itu struktur kantung berisi cairan yang mengurangi gesekan antara tulang dan jaringan lunak. Oke, selanjutnya kita ke B, yaitu ligamentum yang memperkuat artikulasio jenu. Jadi ligamentum yang memperkuat itu ada ligamentum cruciatum anterius. Dia yang menghambat pergeseran tibia ke depan relatif terhadap femur dan menjaga stabilitas rotasi. Lalu ada ligamentum cruciatum posterius yang menghambat pergeseran tibia ke belakang dan membantu stabilitas antero-posterior. Lalu ada ligamentum kolateral medial yang terletak di sisi dalam lutut, menstabilkan lutut dari gaya yang datang dari arah lateral. Lalu ada ligamentum kolateral lateral, itu yang terletak di sisi luar lutut, menstabilkan lutut dari gaya yang datang dari arah medial. Lalu pada ligamentum patella, dia yang menghubungkan patella dengan tibia, membantu menjaga posisi patella dan mendukung gerakan ekstensi lutut. Ligamen-ligamen ini bekerja sama untuk menjaga stabilitas lutut dalam berbagai gerakan. Nah, terus di sini tuh ada anatomi femur. Sini teman-teman bisa lihat kalau di situ ada headnya atau kaputnya dari si femur. Ini kaput femur. Terus ada fovea for ligamen. Atau bisa juga kita lihat di aplikasinya anatomi learning pada bagian femur. Bentar. Di sini pada bagian femur lower limb. Nah, overview. Nah, di sini femur, ini adalah bagian femurnya. Mungkin bisa kita spesifikin ke femurnya aja. Nah, di sini ada ekstensi, ada pokoknya sih itu udah lengkap banget. Nah, femur, ini femur. Mungkin bisa di bone marking aja. Nah, bone marking. Di sini ada kaput femur atau kaput femoralis, fovea capitis femoralis. Terus ini kaputnya. Terus di sini ada kolum femoralis sama fossa trochanterica. Terus di sini juga ada trochanter major, ada sini yang garis itu ada linea intertrochanterica sama ada trochanter minor. Pada bagian bawahnya itu ada sini ada condylus lateralis femoris sama ada epicondylus medialis femoris. Ini benjolan ada tuberculum adductorium femoris, condylus medialis femoris sama fossa intercondylaris femoris. Ini adalah os dari femoris atau tulang dari femoris. Lanjut ke slide tuh. Di sini lebih lengkapnya tuh ada shaft atau bodinya. Jadi line of attachment of border of synovial membrane. Jadi dia tuh garis yang bisa bersendi dengan batas dari membrana synovial. Kalau ini tandanya seperti merah ini, tandanya ini seperti ini nih. Nah, ini. Lalu di sini ada juga line of reflection of synovial membrane atau garis dari refleksinya si membran synovial. Nah, kalau ini yang bergaris-garis seperti ini, seperti yang berada di dekat laser trochanter ini. Ini adalah anterior. Lalu pada posterior itu ada greater trochanter. Di sini lebih kelihatan karena ada gundukannya. Terus ada piriformis fossa. Terus ada head atau kaput dari femoris, fovea for ligament of head sama neck atau intertrochanteric crest. Di sini juga ada calcar, ada laser trochanter, pectineal line, gluteal tuberosity, linea aspera. Dimana di linea aspera ini dia ada yang medial sama ada yang lateral. Ini bisa dilihat kayak ada garis gitu.
Terus ada nutrien foramen sama shaft, sekali lagi shaft atau corpus itu badan. Sini juga ada popliteal surface dan juga ada lateral epikondial, terus ada lateral kondial, interkondilar fossa, medial kondial, medial epikondil, tubercle. Nah, kurang lebih femur ini dia juga membantu untuk menggerakkan pada kaki. Kayaknya sekian dulu yang bisa aku interpretasiin dan jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.